Sarung yang terjulur melebihi mata kaki, tempatnya di neraka. Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya, kalau sarung di bawah mata kaki, terbebas dari sombong. Tapi engkau malah tambah sombong. Mengapa laki-laki tidak boleh memanjangkan pakaiannya seperti gamis, celana, sarung melebihi mata kaki? Ada yang tahu? Karena Allah tidak merahmati orang yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan. Kain sarung yang terjulur melebihi mata kaki, tempatnya di neraka. Kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi, amalkan, silakan. Tapi lebih penting kolbu. Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya, kalau sarung di bawah mata kaki, terbebas dari sombong. Tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah. Allah tidak pandang, la yanzur, tidak pandang orang yang khuyala yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah nggak mau pandang. Ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki, bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki. Jadi gak ada urusan, itu urusan kolbu. Allah hanya mandang kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu, bukan ke sarungmu, bukan ke celanamu, bukan ke jenggotmu, bukan ke tasbihmu. Memandangnya ke dalam kolbu. Maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba. Ternyata di kolbunya ada nama dia, Allah. Baru dia berdesir. Jadi kenapa ada orang bergetar iza zukirallah wajilat qulubuhum? Disebut nama Allah, bergetar kalbunya. Zukira. Apa arti zukira? Disebut, ditalqinkan, dibacakan. Maka orang yang tidak dizukirakan tidak akan bisa merasakan getaran yang dahsyat itu. Ya, berarti zukira ada muzakirnya. Inilah yang disebut mursyid, guru. Tapi ingat, mursyid bukan segala-galanya. Mursyid itu hanya pintu menuju Allah. Di atas mursyid ada mursyid lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Jangan terlalu mendewa-dewakan guru. Ya, ini fenomena ini. Ya, banyak orang mendewakan guru. Tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru, tapi mendewakan pemahaman guru. Beda dengan paham gurunya, dia tolak. Sama, mau dia sufi, mau dia salafi, itu berhala dalam hati. Ya, kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam, maka bercahayalah dia. Jika disebut terus, bercahaya lagi. Disebut lagi, bercahaya lagi. Kullama zadul ism, setiap bertambah nama, ya, fasamat al-qalb, maka qalbu tambah tinggi cahayanya. Jadi siapakah qalbu yang gelap? Qalbu yang tidak diisi nur kalimatullah. Fanawwiru qulubakum bi ismin min asma'illah. Maka beri cahayalah kolbumu dengan nama-nama Allah. Nabi mengatakan, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Nabi, halaqah zikr. Hilaq itu lingkaran. Lingkaran orang berzikir, ada yang zahir, kelihatan. Tapi yang berzikir itu badan atau kolbu? Maka sebenarnya hilak, lingkaran itu ada di dalam kolbu. Maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya, satu orang itu sudah sama dengan 1000 orang berzikir.
Itulah sebabnya orang ini, jika ia didatangi orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia. Itulah kenapa ada guru, taman surganya kuat untuk kuota 1 juta orang, kuat untuk kuota 10 juta orang, kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kalbunya, tidak pernah habis. Itulah makom-makom guru. Ada guru hanya dapat dipetik oleh 10 orang, ada guru yang hanya dapat memetik 1 orang, ada guru hanya dia aja yang metik dirinya sendiri, ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu, ada guru badannya sudah terkubur di tanah tapi ruhaninya masih berbuah. Karena ruhaninya masih berbuah, meskipun tubuhnya sudah wafat, murid-muridnya masih dapat manfaat. Itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya, taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang bermursyid, Allah akan selalu kasih dia irsyad. Beruntunglah orang berguru, maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud. Jadi taman-taman hakiki di mana? Di kolbu. Karena kita belum jadi taman, marilah kita memetiknya. Memetiknya dari kolbu para guru. Ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya matang. Sekali dipetik, murid-muridnya bilang nggak enak, maka muridnya nggak datang lagi. Tapi iklan dan promonya tinggi, tetap saja ada yang datang. Ketika ditanya kenapa pahit Tuan Guru, oh ini jamu. Sebenarnya memang dianya pahit. Paham ilustrasinya? Ada orang jadi guru sebelum matang, belum diizinkan gurunya sudah tampil, belum matang buahnya dia sudah jual. Akhirnya orang cuma mau beli sekali. Kata dia ini sudah matang, kita coba, belum matang. Ada yang sudah matang, kematangan. Paham? Kalau kematangan pas dibelinya sampai di rumah busuk. Kata orang, aku tak mau beli lagi. Ternyata zikir itu efeknya bisa membusuk, bisa basi. Bukan zikirnya, efeknya. Tamannya bisa layu. Inilah yang terjadi. Thariqat itu mesti direvisi terus. Ketika buahnya melayu, buah-buahannya sudah habis, maka harus ditanam lagi. Maka sang guru harus mengupgrade ilmunya. Dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu. Sekarang orang banyak jualan, namanya bukan pakai kolbu, pakai smartphone, pakai aplikasi. Si guru juga harus merevisi. Dia harus memasukkan jualan buah-buahnya ke TikTok. Ya. Harus ada murid-muridnya yang masuk ke YouTube. Harus ada sahabat-sahabatnya yang mengenalkan ke Facebook. Dan zikirnya juga harus disederhanakan, karena zaman sudah berubah. Sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Betul? Lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam doa dulu, ya Allah, baru turun, dikirim oleh ojol food, tapi dari malaikat. Kalau sekarang nggak perlu pakai malaikat, ketinggian, pencet-pencet, datang makanan, benar nggak? Mau beli apa aja bisa, beli mobil aja bisa online, beli rumah pun bisa online. Ada nikah online, gawat. Ada murid online sekarang, boleh, harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online, yang penting dia ikut akun yang sahih.
Ya, akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan, tidak berbayar. Ya, jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah, ya. Tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama, ya. Jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawwa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, ya, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Gak sampai nar, tapi mirip-mirip. Apalagi gurunya bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ya. Kita nggak pernah larang orang ambil video kita, nggak pernah. Ambil, silakan. Karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi yang fair. Kita nggak minta juga kok. Ya, monetes duitnya kita nggak minta. Nggak usah bohong-bohong di sosial media, ya. Maka jangan heran. Nanti juga di dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf juga begitu. Dalam dunia kolbu ada mursyid-mursyid bodong, seperti akun-akun bodong, sama. Hati-hati, masuk ke mimpi, masuk ke sosial media, sama. Jadi kolbu ini, suara apa itu? Kolbu orang istighfar, ya. Sekarang kita masuk. Kalau tadi bahwa kolbu itu adalah taman, siapa yang kolbunya sudah menjadi taman, barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan. Maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut. Bertemu guru yang kolbunya sudah jadi taman-taman rohani, lebih syahdu daripada di pegunungan. Bertemu guru yang kolbunya sudah menjadi hutan belantara asma-asma Allah, lebih asik daripada berkemah di tengah hutan. Betul-betul indah. Tapi jangan terjebak pada guru. Pujilah zat yang memuliakan guru. Jika Allah izin, maka nama masuk ke